Baik, teman-teman sekalian, sambil menunggu narasumber kita yang kedua akan hadir, kita break dulu. Oh, sudah hadir? Kak Herman, terima kasih sudah hadir. Teman-teman, kita akan mulai sesi kita yang kedua hari ini. Alhamdulillah, Pak Herman Rukmanadi, beliau adalah Ketua Dewan Penasehat di DPP Asita. Beliau sudah hadir hari ini dan berkenan untuk sharing kepada kita semua. Mungkin ya saya rasa sedikit sekali di Asita yang tidak mengenal Pak Herman Rukmanadi ya. Pasti semua teman-teman juga sudah mengenal beliau. Beliau adalah CEO dari Baratur dan perusahaan beliau berkecimpung di inbound sejak 36 tahun yang lalu ya Kang Herman? Ya, betul. Nah, kemudian beliau juga mantan ketua Asita DPD Jawa Barat 2 periode, yaitu tahun 2005 dan sampai tahun 2014. Beliau adalah penggagas Jawa Barat Travel Exchange sejak tahun 98 sampai sekarang udah lebih 19 kali. Dan beliau juga penerima Satya Lencana Kepariwisataan di tahun 2018. Nah, teman-teman, alhamdulillah beliau hari ini meluangkan waktunya untuk sharing ke kita semua inbound dan bisnis inbound ini adalah sebagai salah satu penghasil devisa. Kita akan dengarkan dari Pak Herman bagaimana kiat-kiat beliau dalam mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia, bagaimana kiat beliau mengelola wisatawan asing itu, dan bagaimana pengalaman beliau, kita akan belajar sama-sama bagaimana pengalaman beliau keliling dunia untuk mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia. Pak Herman, silakan Pak, kami menunggu untuk belajar dari Bapak, pengalaman-pengalaman Bapak selama ini. Mangga Pak, silakan. Baik, terima kasih. Pak Herman, mohon maaf suaranya kurang terdengar ya. Kurang keras suara aku. Ya. Mungkin itu headsetnya Bapak bisa lebih dekatkan. Bentar. Udah, segini kedengaran Mas Rura? Ya, siap Pak. Bagus Pak. Ya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bu Mas Rura. Saya mungkin menyapa Ibu Ketua Umum saja yang ada di sini dan rekan-rekan Asita semua yang ada di forum ini. Ada baiknya saya mengenalkan lagi, nama saya Herman Rukmanadi. Ya. Sebelumnya, saya mohon maaf nih, saya harus ngasih tahu bahwa saya ini bukan seorang dosen. Saya ini bukan juga seorang pengajar. Saya ini juga bukan seorang yang lulus dari keahlian pariwisata. Hanya kebetulan saya ini sebagai praktisi yang dari dulu bisnisnya memasukkan atau mendatangkan turis-turis mancanegara ke Indonesia. Jadi mohon maaf dalam penyampaian, saya mungkin tidak bisa seperti seorang dosen lah yang kayak seperti sistematis. Makanya hari ini saya bilang, sudahlah saya mau sharing saja. Apa pengalaman saya selama ini yang saya dapatkan dan bagaimana caranya saya bisa bertahan sampai 36 tahun. Itu aja. Saya akan berbicara soal ini sehingga mungkin pengalaman-pengalaman saya ini bisa ada yang diambil oleh rekan-rekan yang memang berminat untuk menekuni bisnis inbound ini. Inbound itu kalau menurut saya yaitu kita memasukkan dan mendatangkan turis-turis mancanegara ke Indonesia. Ya. Jadi jelas inbound ini akan memasukkan turis-turis dari mana saja, baik itu dari Eropa, dari Asia, dari segala penjuru dunia. Kita mencoba mereka datang untuk datang di Indonesia. Pertanyaannya kenapa saya senang dengan memasukkan turis inbound? Ada dua hal yang saya lihat. Satu, saya memang dari dulu senang berbicara dan bertemu dengan orang-orang asing. Kedua, dan juga penting sekali pada saat sekarang,
inbound lah yang bisa memasukkan devisa ke negara ini, di mana devisa adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Bagaimana kok bisa berbicara bahwa inbound itu memasukkan devisa? Devisa menurut saya akan terjadi kalau ada transaksi dari uang asing, baik itu secara transfer, baik itu secara dibayarkan tunai, dan dibayarkan dan ditransfer ke rupiah. Disitulah akan terjadi apa namanya devisa. Nah, dengan sendirinya, kalau kita memasukkan turis-turis mancanegara ke Indonesia, otomatis mereka akan membayar biaya perjalanan, mereka akan membayar makan dan minum, mereka akan belanja, dan tentunya mereka akan menukarkan uang mereka. Apapun jenis uang asingnya. Nah, dengan adanya transaksi ini jelas bahwa devisanya akan tambah banyak turis asing membelanjakan dan membayar uangnya di Indonesia akan tambah banyak devisa. Itulah kenapa kawan-kawan sekalian bahwa pemerintah sekarang juga mencoba datangkan turis asing sebanyak-banyaknya karena hubungannya ke sana. Nah, jadi memang sangat menarik ya inbound ini. Sebetulnya menjalankan bisnis ini bagaimana sih? Karena menjalankan bisnis inbound ini nomor satu jelas. Kita harus penuh hati dulu. Ini pengalaman saya lagi. Harus penuh hati karena kita betul-betul harus melayani. Itu loh prinsipnya. Melayani orang yang akan berlibur dan membayar di sini. Sehingga pelayanan kita memang betul-betul harus membuat mereka nyaman, senang, dan puas dengan pelayanannya. Itu prinsipnya untuk melayani turis-turis asing yang datang. Lalu bagaimana caranya ya? Ini kan pasti pertanyaannya ke sana. Saya yakin di sini ada kawan-kawan yang sudah dan sedang menjalankan bisnis ini. Bagaimana caranya? Untuk supaya kita mendapatkan turis-turis asing ini dan bisa memasukkannya ke Indonesia. Kalau pengalaman saya, memang dalam ini, kalau kita mesti mendatangkan turis asing, kita harus mencoba mengkontak dan bekerja sama dengan tour operator yang ada di luar negeri. Ini poinnya. Dimanapun itu tidak masalah, mau di Asia, mau di China, mau di Eropa, di Amerika. Tapi yang jelas, kita sebagai Biro Perjalanan Wisata di sini, kita harus menghubungi mereka. Kenapa? Karena dengan mereka kita akan berhubungan dan kita mencoba menawarkan produk kita, ya, juga meminta mereka untuk menjual kepada klien yang ada di negara-negara mereka. Gitu. Nah, kita kalau mau menjual, sekarang mau menjual apa ya produknya di Indonesia ini? Karena kan beda-beda. Kebetulan saya misalnya, mampunya saya jual Jawa, dijual Pulau Jawa. Nah, kalau kita berkemampuan untuk menjual Pulau Jawa, harus kemana kita kontak? Gitu kan? Kira-kira turis mana sih yang suka dan mau berjalan-jalan di Pulau Jawa? Begitu. Karena tidak semua turis ini mau. Jadi kita lihat, saya selalu melihat potensi pasar kita ini ada di mana. Gitu. Contoh yang paling dekat, misalnya, kita mau mengkontak Malaysia, umpamanya. Malaysia. Ini yang contoh yang paling bisa gampang dilihat. Nah, untuk Malaysia, Ibu Mas Rura di Bandung posisinya. Nah, dengan akan sangat gampang sekali untuk menjual dan meminta tour operator Malaysia itu untuk menjual Bandung. Karena memang pangsa pasar Bandung adanya di Malaysia. Mereka tuh sukanya ke Bandung untuk makan,
minum, dan belanja. Contohnya seperti itu. Nah, dan untuk menjual sesuatu, kita harus lihat juga, ini juga salah satu poinnya, kita harus lihat, jadi kalau kita membuat suatu produk, itu harus dilihat untuk pasar mana, seperti tadi saya bicarakan. Misalnya untuk Malaysia dan ASEAN pada umumnya, mereka itu travelingnya sangat terbatas. Biasanya maksimum aja cuma 5 hari. Dan dalam 5 hari paling tidak dia minta dua destinasi seumpamanya. Itu. Jadi harus dikombin. Misalnya Bandung dikombin sama apa? Sama Jakarta. Atau Bandung sama mana? Bali misalnya. Itu harus dikombin. Ini sekali lagi ini menurut pengalaman saya. Nah, untuk itu kalau misalnya orang-orang Eropa, mereka akan cukup lama, minimal 2 minggu. Karena mereka kan terbangnya juga jauh. Nah, jadi dalam hal ini namanya produk pun tidak bisa dipukul rata, harus sama. Jadi tergantung market yang akan kita ambil. Nah, itu dulu. Jadi satu. Nah, bagaimana caranya bahwa kita tahu menjual produk? Sebaiknya kita sendiri betul-betul mengetahui produk kita yang apa yang mau kita tawarkan. Dalam hal ini detail. Jadi kita harus benar-benar tahu persis, oh misalnya kita menjual Bandung, contohnya, apa saja yang bisa ditawarkan kepada orang-orang Malaysia. Kalau kita mau menawarkan Bandung ke orang Eropa mana yang mau ke Bandung? Oh, pengalaman saya menunjukkan bahwa orang Eropa yang pasti mau ke Bandung adalah orang-orang Belanda. Seperti itu. Nah, baru kita mencari tour operator-nya. Bagaimana kita mencari tour operator? Nah, zaman saya dulu itu kan belum ada web, belum ada apa-apa. Jadi selalu kita dengan harus kita datangi mereka. Kita cari, kita datengin mereka, kita mencoba membuat appointment. Ya, itu memang dalam hal ini harus kita sabar karena bisnis inbound ini adalah bisnis yang pencapaiannya cukup panjang untuk mencapai bisnisnya. Kita datang misalnya ke Malaysia. Kita datang ke tour operator. Kita mencoba berbicara dengan mereka. Ini saya dari Bandung, saya mau menjual gini. Belum tentu mereka juga mau bekerja sama dengan kita. Karena mungkin mereka belum mau menjual produk kita, atau mungkin juga mereka sudah punya partner. Harus kita cari lagi yang lain. Jadi ini memang perlu kesabaran dan perlu keuletan dalam hal ini. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan mereka, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita mencoba meyakinkan mereka. Saya tour operator, saya mau menjual produk saya begini. Ini poinnya bukan produknya tapi poinnya. Yang paling penting bagaimana? Nomor satu ini selalu saya terapkan kalau ketemu tour operator dimanapun, saya selalu berpikir, apa yang harus saya lakukan pertama? Mungkin ini salah satu, katakanlah, secret thing yang saya selalu lakukan. Gimana ya? Karena mereka itu akan ketemu tuh banyak orang yang menjual, mungkin sama dengan kita yang mau menjual. Jadi saya selalu berpikir, aduh gimana nih supaya orang ini mau untuk membeli sesuatu dari saya. Kan sama aja kan kita menjual sesuatu, menjual barang. Cuman ini barangnya liburan. Jadi saya berpikir, oh harus membuat orang itu senang dulu ke kita. Jadi mungkin salah satu yang saya selalu jalankan. Personal selling kita yang harus kuat. Karena saya selalu berpikir, bagaimana orang mau membeli barang kita kalau orangnya juga nggak suka sama kita gitu. Jadi saya selalu alami. Tapi begitu kita bisa membuat mereka itu dekat sama kita, mereka suka sama kita, jalan akan lebih mudah.
untuk berbicara masalah produknya sendiri. Ya. Itu salah satu yang saya lihat paling potensi lah kalau menurut saya. Karena dengan kedekatan kita, dengan approach kita, kalau mereka udah mulai suka, itu jalan untuk berdiskusi, jalan untuk membicarakan detail, itu jelas akan terbuka. Jadi salah satu yang penting yang saya akan tekankan ke kawan-kawan, sangat penting. Mungkin kawan-kawan bisa berpikir nanti, apakah betul yang saya bilang. Tapi pengalaman saya menunjukkan itu. Kalau kita sudah bisa dekat, sudah bisa berbarengan, itu jalan akan sangat-sangat lebih mudah. Gitu. Nah, ini kan hospitality industry, saya tekankan lagi. Jadi tetap kalau kita mau mempunyai long term business dengan orang negeri, tetap kita, menurut saya nih, memang saya mungkin caranya seperti itu. Tetap kalau menurut saya, di samping kita berhubungan dengan online, karena sekarang udah ada online, dengan email dan lain-lain, tapi pertemuan fisik itu tetap harus dilakukan. Ini untuk menjaga hubungan kan, ya, agar dia melihat kita langsung, oh benar nih, orangnya cukup kelihatan oke untuk kami bisa sama-sama, marilah kita sama-sama. Sehingga waktu kita meminta mereka, kalau mereka sudah mau berbicara, tolong dong jual ini, simpanlah di brosur, simpanlah di website, jualkanlah di tempat mereka. Nah, itu mereka mungkin akan bisa lebih gampang menerima. Jadi yang menjual itu bukan kita, tapi tour operator di negaranya. Itu saya juga tekankan lagi. Kita adalah sebuah badan biro perjalanan wisata yang menyediakan dan menjalankan, menservis, melayani turis-turisnya yang dikirim oleh tour operator partner kita yang ada di luar negeri. Nah, jadi sekali lagi bukan saya yang menjual, bukan, tapi saya menjual kepada tour operatornya yang menjual ke klien. Nah, dari mulai datang ke Indonesia, kita akan mengurus mereka. Ini di sini perlu suatu apa ya? Itu yang saya sebut tadi, sepenuh hati. Betul-betul kita harus melayani. Kita jangan segan. Saya sendiri sampai sekarang masih sering turun ke lapangan. Apalagi kalau ada grup-grup besar. Saya akan selalu turun. Saya hanya ingin ikut meyakinkan bahwa semuanya itu tertangani dengan baik. Nah, ini salah satu kunci. Salah satu kunci bahwa ceklah semua, berikanlah pelayanan semaksimal mungkin dan dengan profesional. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita memberikan harga? Pasti kan nanti kalau sudah berbicara, kita akan berbicara produk lalu dengan harga. Ini pun juga tidak mudah, kawan-kawan. Kita ada kompetitor pasti. Kompetitor itu bukan hanya dari satu negara, tapi juga kompetitor kita dari negara-negara tetangga semuanya. Jadi kita juga harus jeli, berpikir, menerobos, membuat harga bahwa kita cukup bersaing, tapi tetap dalam pelayanan yang prima kepada klien. Yakinkanlah mereka bahwa kalau Anda bekerja sama dengan saya akan memberikan pelayanan yang prima, saya akan memberikan servis yang sangat baik, saya akan menghindari komplain-komplain yang ada, dan lain-lain. Ini jelas, kalau tanpa kontrol dari kita pada waktu pelaksanaannya nantinya, maka akhirnya ada komplain, jadi kita kurang baik. Gitu. Jadi sekali lagi saya di sini adalah sebelum saya cerita yang lebih lanjut untuk bagaimana saya mendapatkan bisnis ini, ya. Jadi menurut saya sebaiknya kawan-kawan mungkin di sini lihat dulu potensi. Saya yakin semua itu mempunyai potensi masing-masing. Potensi mana yang akan dijual, baru kita pilih negara mana pasar. Karena menurut saya kalau
tanpa ada suatu spesifikasi dari ini akan sulit karena konsentrasinya akan berkurang untuk menjual. Nah, jadi saya pikir ini sudah hampir setengah jam, 20 menit ya. Menurut saya nomor satu, bagaimana mendapatkan inbound? Satu, personal kontak. Kedua, networking. Ya kan? Yakinkan mereka sehingga mereka percaya kepada kita. Yakinkan mereka bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Tapi nomor satu, seperti saya tadi bilang, adalah personal selling. Saya selalu bilang, biar aja saya pokoknya saya harus bisa dulu memberikan suatu image bahwa mereka bisa menyenangkan saya. Jadi setelah itu, kecilan ya suaranya. Jadi sekali lagi, cobalah cari, datangi. Nah ini memang perlu risiko ya. Kita harus kedatangi mungkin bukan sekali, ngedatingannya 1, 2, 3 kali. Nah terus ada satu pertanyaan pasti, di mana Pak Herman? Selain kita untuk mendapatkan tour operatornya, di mana ya ketemunya? Nah ini lagi, makanya kita mengenal adanya misalnya event-event internasional. Ada Pata Travel Mart. Ada Mata Fair, ada ITB Berlin, ada World Travel Market London, ada apalagi banyak sekali event-event. Nah, memang saya selalu datang ke tempat itu karena apa? Tour operator pasti ada di situ. Kita mencoba lagi mencari. Kita betul-betul mencari. Kita tidak bisa hanya diam di meja, tapi memang kita harus aktif, kita cari. Karena disitulah tempatnya mereka. Kita approach lagi. Ada ASEAN Travel Forum, ikut. Ya ini tentunya memerlukan waktu dan biaya. Nah, setelah kita ketemu di sana, apa yang terjadi? Kontak. Nah ini, baru kontak. Pulang kita bawa mungkin 100 kartu nama. Bukan kontrak. 100 kartu nama yang kita baru dapat. Datang ke rumah, baru kita follow up. Satu demi satu terus kita suratin bahwa terima kasih ketemu Isan di sini gitu. Kami dari Indonesia begini-gini. Terus, dan itu lakukanlah berkali-kali. Karena saya yakin waktu pertama Anda mengirim, mereka juga mungkin membalas. Karena pada waktu kita ketemu dengan mereka, mereka pun juga ketemu 100 orang. Gitu. Jadi, jangan berpikir, wah saya nanti ikut ke sana sekali dapat. Itu saya rasa sulit, kecuali memang ada miracle. Nah, inilah yang saya kerjakan terus-menerus. Saya boleh katakan 1 tahun biasanya 9 event saya ikut. Hampir tidak di rumah. Nah, jadi memang demikianlah bagaimana caranya menjumpai tour operator tersebut. Ya, jadi kawan-kawan, kesempatan masih lebar loh. Pasar ini besar, sangat besar, luar biasa. Kita tidak usah. Seperti saya datang ke South Africa tahun 95, belum ada orang. 96, sorry. Nah, dengan sendirinya, kita pasti dapat, karena kita paling duluan ke sana. Gitu. Tahun 96 saya udah ke sana, belum ada. Tour operatornya juga baru ada 2. Ini salah satu contoh. Ya otomatis setelah itu saya mendapat dua-duanya. Sampai beberapa tahun kemudian, perubahan ya pastilah. Karena jadi translator kita harus yakin juga nanti akhirnya akan kawan-kawan. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting. Jadi inbound itu niatnya harus penuh hati. Karena harus tahu bahwa perjalanannya untuk mendapatkan bisnis ini cukup panjang. Ya. Dan ya sabarlah. Tapi sekali Anda dapat bisnis ini dan Anda buktikan bahwa Anda itu mampu, profesional, good service, itu bertahun-tahun. Saya ada satu tour operator, saya tidak sebutkan namanya, yang saya sudah kelola selama 32 tahun. Dia tidak pindah ke orang lain. Kenapa? Nah, itulah tadi saya. Walaupun tidak ada bisnis, saya tetap datang. Saya ajak makan, saya ngobrol-ngobrol. Nah ini yang balik lagi, maintenance. Meeting. Terus, kalau misalnya saya datang orang hari ini,
belum tentu bisnis dapatnya besok. Jadi 3 tahun lagi dia baru kirim. Tapi selama 3 tahun itu saya terus. Nah ini kiat-kiat saya. Tapi ini membuktikan, alhamdulillah, saya kok bisa bertahan 36 tahun nih. Walaupun ada badai ya biasalah. Berapa menit lagi Mas Rura? 5 menit lagi, Pak. Oke, saya cerita aja ya. Gini, ini satu contoh mungkin lucu. Tapi inilah kenyataannya. Ini mungkin saya mohon maaf kalau ini mungkin kurang menyenangkan, tapi inilah keadaan. Tahun 1982 di Bandung ini saya adalah seorang guide jalanan. Apa itu guide jalanan? Freelance. Karena waktu itu saya juga tidak mengerti bahwa saya itu seorang guide. Pokoknya saya hanya ada di jalan. Kenapa di jalan? Saya suka bertemu dengan orang-orang asing. Kerja saya ada pekerjaan, tapi pekerjaan saya sebagai satu sales di salah satu pabrik, ya, jadi tidak full day. Jadi karena sales itu mungkin hanya 2-3 jam saya selesai. Setelah itu kerja saya hanya dari Braga ke stasiun, cari orang asing. Jadi memang seperti itu yang saya lakukan. Begitu ada, terutama apalagi kalau bule-bulenya yang cantik-cantik, wah itu saya lebih senang lagi, gitu kan? Nah, bertahun-tahun. Dan saya setiap mendekati mereka, ya, mengajak mereka itu ke tempat-tempat wisata. Saya tidak tahu bahwa I did something wrong. Saya tidak tahu bahwa saya itu, karena saya taunya mengajak mereka. Karena saya senang. Dan terus saya ingin belajar bahasa Inggris. Karena saya tidak pernah belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang terpatah-patah. Nah, saya mendekati mereka dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. Tapi apa yang terjadi ini juga suatu keajaiban. Mereka ternyata suka orang-orang yang berbahasa Inggris terpatah-patah. Saya tahu ini belakangan dari mereka sendiri. Kenapa? Oh, orang ini polos. Kalau orang itu sudah bisa bahasa baik-baik, wah ini ada maksud. Gitu. Tapi karena waktu itu saya benar-benar terpatah-patah bahasa Inggris yang masih hanya yes, no, akhirnya saya bertemu dengan banyak sekali orang. Ini jujur. Apakah itu turis Belanda, turis Australia, ekspatriat yang di Bandung, ya, terus pengusaha, itu saya gitu. Terus. Nah, tanpa disadari selama 2 tahun saya melakukan seperti itu. Dan akhirnya saya notice bahwa saya ketemu kurang lebih 7-8 orang yang selalu datang setahun 2 kali. Saya tidak tahu itu siapa. Tapi setiap mereka ke sini akhirnya dengan saya jalan kemana. Nah, tanpa tidak sadar, ternyata yang 7 orang ini adalah orang-orang yang bekerja di tour operator sebagai tour leader. Bayangin nih, ini ngomong yang lalu. Nah, atas dasar mereka ketemu saya terus, akhirnya mereka bilang ke bosnya bahwa di Bandung itu ada orang yang namanya Herman, selalu membantu. Itu saja kuncinya. Dia selalu menyiapkan kalau ada keperluan, ada bos, ada segala macam, dia siapkan. Dia ngebantu. Dan dia selalu membawa kami ke desa. Saya masih ingat desanya itu Jelekong. Saya selalu bawa mereka ke sana. Karena waktu itu dalang yang paling beken ada di sana. Si Asep Sunaria. Dan sekarang udah almarhum dia. Saya bawa ke sana. Dan ternyata mereka sangat suka. Kenapa? Untuk kita biasa desa, tapi untuk mereka kan tidak. Mana ada sawah di sana, mana ada orang, dan paling senang untuk mereka lah interaksi dengan mereka. Gitu. Nah, tanpa disadari, setelah bertahun-tahun seperti itu, malah saya juga ketemu beberapa VSO. VSO itu waktu itu Volunteer Service Overseas. Anak-anak muda yang dikirim untuk ke Indonesia untuk memberikan pengetahuan Inggris di beberapa departemen. Jadi saya ketemu orang semua. Nah, balik lagi ke yang 7 orang ini, suatu saat, mungkin udah 2 tahun berikut, itu datang bosnya. Ya, bosnya datang, dia mencari saya. I'm looking for Herman, kata. Saya sendiri ketakutan. Wah, saya pikir nih orang nyari saya nih, mungkin saya buat salah kepada siapa? Mungkin anaknya yang datang ke Bandung atau bagaimana. Nah, halo? Mas, Put, ini kenapa? Ya, masih terus nih, Pak. 5 menit lagi ya. Nah, setelah itu si bosnya datang.
Pak Herman katanya, saya dengar kamu selalu bantu. Terima kasih katanya. Saya bilang, Bapak siapa? Dia menyebutkan, saya tour operator ini. Saya nggak sebutin orangnya. Itu semua yang suka kamu bawa-bawa, dan buat antara itu adalah tour leader saya. Waduh, malah cantik-cantik lagi ya. Sama suka kan saya. Nah, saya itu terus bantu ya, terus bantu. Dari situlah. Tanpa saya sadari 6 bulan kemudian, si orang bos itu telepon, Herman, bisa nggak kamu bantu benar-benar bawain luggage, koper dari Bandung ke Jogja? Itu saya lakukan. Mungkin kawan-kawan nggak percaya. Saya membawa sendiri luggage itu dari Bandung ke Jogja. Menyetir sendiri dengan upah yang sangat minim. Itu saya lakukan, tidak jadi masalah. Saya menaikkan koper ke kereta api di Bandung, itu saya lakukan. Dan juga menyiapkan bus untuk desa. Demikian, selama mungkin 6 bulan sampai akhirnya saya dikasih kepercayaan, ada suatu program, ini juga sangat harus kan. Ada satu program dari mereka, ada program yang untuk FIT, individual travel, yang menyebutkan kamu akan mempunyai driver yang mengerti bahasa Inggris, bukan bisa berbahasa Inggris, mengerti. Saya lakukan Bandung, Jogja, Surabaya, bertahun-tahun. Sampai akhirnya, tahun-tahun berikut, mereka mengasih kepercayaan kepada saya. Oke Herman, kamu handling dulu dari Jakarta ke Bandung. Bandung, Jogja. Terus, sampai akhirnya, saya dikasih satu jawab. Nah, inilah. Kenapa? Ini rekomendasi. Dan seperti saya tadi, hubungan, balik lagi. Hubungan antara kita dengan orang. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara kita menyenangkan orang. Bagaimana cara menyenangkan orang. Itu. Jadi, dalam hal ini, kita yang paling penting seperti itu. Nah, begitu saya dapat, saya tidak. Tapi saya pergi ke sana. Saya datengin 1 tahun, 2, 3 kali, sehingga tambah intens. Makanya, sampai, saya masih ingat itu, dari mulai itu, sampai dijual, mungkin 15 tahun berikut baru selesai. Gitu. Gitu. Nah, mungkin itu ya. Jadi, sekali lagi, yang saya ingin tekankan di sini, ini jalannya. Tekankan di sini relationship, networking, dan trust. Dan kita, karena ini adalah hospitality industry, jadi menurut saya tetap kita harus ketemu physically. Yeah. Nah, itu sementara mungkin itu ya, Bu Masrura. Jadi ini saya paparan, saya bukan paparan lah, pengalaman saya sampai saya menceritakan, loh gimana sih dapat bisnisnya? Nah itulah. Itu. Nah, satu lagi saya tambahkan. Sekarang saya ada bisnis lagi beberapa, itu tidak akan menyangka. Ada orang yang ketemunya 15 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, mereka baru menghubungi saya. Dia ingat saya. Herman, saya mau. Itulah kuncinya. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Herman. Teman-teman, sebelum saya buka sesi tanya jawab, ada beberapa teman-teman kita yang sudah menanyakan dulu nih Pak Herman, terkait dengan masalah krisis ya Pak. Artinya kan Pak Herman selama 36 tahun ini sudah melewati berbagai macam badai krisis nih Pak. Ada krisis 98, bom Bali, gempa, tsunami, dan sekarang pandemi. Ya, pandemik. Nah, sampai saat ini Baratur masih tetap berkibar. Mungkin bisa sharing Pak kiat-kiatnya Pak, gimana menghadapi kondisi-kondisi krisis seperti itu yang menghantam dunia pariwisata di Indonesia. Betul. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Rura. Saya ingat yang paling pertama menghantam itu bukan krisis. Kalau krisis itu terbalik karena dolar kita naik. Ya, yang menghantam saya 2 kali adalah bom Bali 1 dan bom Bali 2. Memang itu saya dari belasan ribu hanya sampai tinggal mungkin ribuan. Sangat-sangat besar pengaruhnya. Nah, kiat-kiatnya tentunya satu. Walaupun dalam masa seperti itu, ya, kita tetap berusaha. Jadi karena pada waktu itu begini, waktu Bali itu kan short sekali itu. Si turis itu short sama sekali. Nah, tapi dalam hal itu saya tetap melakukan sesuatu bahwa saya tetap menghubungi dan mendatangi mereka. Tunggulah. Saya tidak, karena saya ini memang berbanding terbalik ya, Mbak Aurora. Sebetulnya kalau kita lagi kalau menurut saya di bisnis kita ini terbalik. Kalau kita lagi turun, kita malah harus lebih sering pergi. Ya kan? Kalau saya begitu. Jadi karena ini kurang, jadi kita harus cari market lain, cari market yang lebih misalnya lebih tidak, ya kan kita lihat orang-orang itu. Nah itulah saya masih ingat, makanya kenapa saya lebih banyak ke Afrika waktu itu, karena orang Afrika saya lihat di negaranya juga lebih gawat gitu.
Jadi nah itu makanya untuk mereka tidak seberat orang Eropa. Orang Eropa berhenti, orang Afrika masih mau datang. Terus orang-orang misalnya orang-orang Malaysia, mereka kan kayak orang kita. Ah, masih bisa lah. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak berhenti marketingnya. Memang yang dari ini hanya kita maintain aja, yang partner-partner kita itu tetap kita maintain, kita tetap datangi, ya. Tapi di lain itu kita cari pasar-pasar yang karakter orangnya, karena orangnya itu kan beda karakternya. Ternyata betul. Saya bilang, ini di kita nih lagi ada bom, di kita lebih gawat katanya. Nah, gitu. Seperti itu. Itu salah satunya. Ya. Kemudian Pak, ada juga pertanyaan, di kondisi pandemik sekarang nih Pak, gimana ini partner di luar negeri banyak yang khawatir masuk ke Indonesia dengan penanganan pandemik yang tidak jelas nih. Apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan partner kita di luar negeri untuk datang ke Indonesia, Pak Herman, saat ini? Baik. Terima kasih, Mas Bro, pertanyaannya. Jadi begini, kalau soal pandemik ini ya, karena memang ini global. Kalau saya terbalik nih kalau soal pandemik ini. Justru untuk saat sekarang, ya, saya lebih baik tidak menerima turis dulu untuk saat sekarang. Saya sudah dihubungi tadi pagi juga, tadi malam juga saya dihubungi. Herman, when it is going to be ready? Saya bilang, until today we don't have any clue when the visa on arrival will be issued again. Ya. Kalau soal bicara penanganan, saya bilang, saya selalu ngomong bahwa karena kan kita negaranya luas. Ya, itu luas. Jadi tidak bisa lah di-compare dengan negara-negara gitu. Karena kita luas, penduduknya banyak. Jadi penanganannya saya pikir ya inilah yang kita tangani. Tapi contohnya begini, bulan lalu ya, April, Mei, saya masih ada 2-3 grup yang masih masih ada di Bali, masih ada di Jogja. Saya khawatir. Ini saya khawatir. Saya takut, padahal mereka masih harus berapa hari lagi, mungkin ada kalau nggak salah ada yang masih 4 hari dan masih ada yang seminggu. Apa yang saya lakukan? Ya, apa yang saya lakukan? Malah saya bilang, sudahlah, kalau bisa kamu pulang. Karena saya kebayang kalau ada apa-apa, misalnya ya amit-amit lah, gimana ngurusnya? Gitu. Jadi untuk saat sekarang lebih baik kita cool dulu, ya. Kita bisa ke dalam, karena bahaya sekali kalau menurut saya. Karena kan begini, mengenangani orang asing itu kan kita tidak tahu, kita kan asuransinya bagaimana nanti. Itu yang paling penting kan, asuransinya bagaimana, apakah bisa menangani ini, terus nanti tempatnya di mana. Nah, itu yang jadi menurut saya saat sekarang kita tetap marketing. Nah ini, jadi ini Bu Mas Rura, sekarang ini kita cool down, tapi marketing harus kita jalankan untuk awal 2021. Itu. Atau akhir 2020. Jadi marketingnya harus sudah jalan lagi dari sekarang. Kan sekarang begini nih, dengan keadaan seperti ini, kawan-kawan di hotel dan lain-lain juga mengeluhkan. Mungkin bisa lebih baik untuk membuat suatu promotion. Gitu. Nah, lakukannya sekarang. Jadi, karena sekali lagi bahwa ada dua. Mungkin yang paling gampang itu kalau hanya untuk tadi Bu Mas Rura, bagaimana sih caranya untuk recovery? Maksud Mas Rura gitu ya, mungkin ya. Kalau untuk turis-turis asing rasanya tidak Eropa terutama sulit karena mereka kan harus ada jeda waktu yang cukup lama untuk berpikir gitu. Nah, yang paling cepat ke kawan-kawan mungkin recovery yang paling cepat itu adalah domestik. Satu. Kalau domestik, saya yakin domestik itu kan tidak usah perlu waktu lama, besok beres, lusa berangkat. Itu. Nomor satunya itu. Jadi domestik aja dulu untuk recovery. Nah, kedua ya negara tetangga yang sekira-kiranya sama karakternya dengan kita, gitu kan. Tapi untuk market yang bagus, yang lama, karena kan kalau market Eropa itu seperti yang saya lakukan tuh panjang ya, bertahun-tahun. Nah, itu kita siapkan dari sekarang untuk dijual awal akhir tahun atau awal tahun. Ini masa yang paling baik. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan kasih kesempatan kepada Pak Farouk. Pak Farouk dari DPD Asita Maluku. Silahkan Pak untuk mengajukan pertanyaan. Singkat jelas ya Pak pertanyaannya Pak Farouk. Ya, silahkan. Pak Farouk ya. Pak Farouk dari Maluku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, salam kenal. Baru-baru Waalaikumsalam. waktu ke Bandung acara anugerahnya nggak sempat jabat tangan, tapi selamat ya Pak. Oh iya. Saya mau coba sharing-sharing aja atau minta pendapat dari Pak Herman. Gimana ini permasalahannya dari tahun ke tahun selalu kayak begini. Masalahnya contohnya kita kalau terima tamu atau ada permintaan terima tamu dari travel lain atau pemain tunggal yang mereka sudah sampai minta kita punya itinerary, minta kita sampai ke stationnya, sampai selesai kita sudah kirim semua. Tahu-tahu tiba-tiba waktunya mereka datang dengan sendirinya, mereka bawa dengan sendirinya. Itu saya kedapatan banyak Pak. Ada teman-teman kita sendiri, ada kawan-kawan kita sendiri, ada juga dari pemain tunggal yang tidak punya berbadan hukum, yang sudah melakukan perjalanan ke tempat tersebut, mereka berani untuk melakukannya, menerima tamu dan mengantar tamu sendiri. Kita bisa contoh kepada Bali punya aturan bagus, dia kalau mendapatkan ada pemain atau operatornya dari luar, mereka akan kena sanksi. Dan saya juga pernah dapat malahan dari tamu-tamu luar negeri pun ada yang bermain sampai kayak gitu, Pak. Makanya saya minta apakah bisa dari pemerintah atau kita buat undang-undang atau aturan gimana atau keluarkan peraturan yang bisa mencegah, jangan sampai kasihan teman-teman yang di daerah yang punya porsi makannya diambil orang lain. Itu aja Pak maksud saya. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat yang bagus. Ya, Pak Faruk, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Herman, mungkin sekalian juga ada ini berkenaan dengan masalah rule of the game, ya. Bagaimana harga publish dan harga agent atau partner itu supaya kompetisi harga jualnya sehat, karena di lapangan masih sering terjadi saling bunuh sama penjual di dalam negeri khususnya. Nah itu Pak Herman, jadi mungkin pertanyaannya berkaitan juga dengan Pak Faruk. Jadi kita bicara tentang rule of the game, tentang tata niaganya nih Pak Herman. Bagaimana sebaiknya Pak? Aduh, ini rada saya sebetulnya, saya coba jawab ya Pak Faruk, selamat siang. Ini memang, ini kita harus sadari, memang banyak sekali. Di satu pihak, pemerintah menginginkan turis-turis datang, tapi di lain pihak memang betul, banyak turis-turis asing yang datang sendiri, tanpa dihandle oleh travel. Biro perjalanan kita. Gitu. Nah ini memang kalau menurut pendapat saya, karena yang berkewenangan kan di sini adalah pemerintah ya. Kita memang kalau keinginan kita pasti bahwa semua yang akan datang, tour operator yang mengirim tamunya selalu harus melalui Biro Perjalanan Wisata yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, permintaan ini sebaiknya itu memang diajukan ke pemerintah. Itu harus, karena kita kan tidak bisa kita menjadi polisi diberhentikan demikian. Jadi memang itu dari dulu Pak, jangan bukan di Bapak aja, di sini juga banyak. Jadi sampai waktu itu kita bagaimana ya caranya? Masa kita harus stop di jalan? Terus disuruh turun kan tidak mungkin ya. Tapi kalau memang rule-nya itu sudah ada, ya mungkin bisa dilakukan. Jadi memang ini harus udah ranahnya pemerintah. Begitu Pak Faruk. Ya. Oke. Pak. Terus ya, masalah harga, rule of the game harga ya. Ya. Mas Rura, ini begini, ini saya harus terang bahwa ini semua itu kan kalau bagaimana kita baru mau tahu, saya rasa sulit. Gini ya, kecuali yang main online. Kalau saya nih kan nggak akan tahu dengan Ibu Mas Rura harganya yang saya berikan. Sulit. Jadi itu sangat individu dan sangat rahasia. Ya. Nah, ini akan sulit. Kecuali Ibu kalau misalnya kan Ibu suka mungkin ide ini kelihatan kalau ada di online misalnya ada hotelnya di compare kan gitu. Nah, kalau di tour operator ini sulit Bu. Apalagi kalau saya kawan-kawan yang
menghandle grup yang 1 tahun misalnya 40. Nah, itu kan harganya itu 1 tahun ke depan, gitu. Nah, itu otomatis mereka juga harus kompetitif. Nah, tapi saya pikir harga ini nggak akan bisa diketahui sama orang lain, Bu Masrura. Karena ini sangat confidential kontraknya. Sulit akan diketahui orang lain. Gitu. Jadi, untuk menjudge rule of the game untuk bisnis antara BPW Indonesia dan tour operator asing itu akan sulit diketahuinya kalau memang mereka itu mempunyai suatu confidential contract dan pasti akan confidential. Saya kan tidak akan memperlihatkan ke Bu Masrura berapa saya jual. Yeah. Gitu. Yang ini Pak Herman yang dalam negeri nih Pak, artinya sesama agent kita yang di dalam negeri. Jadi enggak, maksudnya kita sesama yang dalam negeri harganya yang tidak sehat untuk jual ke tour operator yang di sana nih Pak. Ini menurut pandangan saya ya, Ibu Masrura, maaf nih. Ini pandangan saya sekali. Saya tidak tahu apakah sehat atau tidak, tapi masalahnya seperti ini. Saya tidak punya bus transport. Ya, ini yang sulit. Saya diminta oleh Ibu Masrura, Pak Herman, tolong saya minta quotation Jogja 3 hari 2 malam, contohnya. Saya buat, saya hitung tuh sewa busnya sehari segini. Ya kan? Yang lain kebetulan punya bus. Yang dia hitung mungkin, ya, saya tidak tahu itu transport satu company, dia akan menghitung bensinnya aja umpamanya. Nah di sini ya timbulnya. Tapi saya balik lagi, Bu Masrura, maaf. Kalau ibu, langganan ibu, saya sendiri, kalau saya memberikan sesuatu, kalau saya sudah percaya sama satu orang, saya nggak mau. Ini saya buktikan lagi. Saya sering, misalnya karena saya bukan pemain outbound, jadi saya suka beli tiket, saya maunya sama dia. Wah, Rahman, saya harus beli dari orang. Nah, itu urusan Anda. Beli aja, pokoknya saya mau dari Anda aja. Nah, itu balik lagi. Makanya balik lagi ke personal contact lagi seperti itu. Ya, keras juga gitu ya Pak ya. Ya. Sip. Gitu Bu Masrura. Oke. Ya Pak Wanto dari Ketua PD Lombok, silakan Pak untuk mengajukan pertanyaan. Pada siap ya Pak. Pak Wanto. Ya baik. Assalamualaikum Pak Herman, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat-sehat. Ya sehat Bu. Terakhir ketemu di ATM Dubai Pak ya. Ya betul. Gini Pak, saya ngomong agak melenceng dikit. Saya mohon minta saran Bapak. Kira-kira menurut Bapak sebagai penasihat Asita, kira-kira apa yang DPP Asita atau Inbound lakukan untuk bisa inbound kita tuh maju. Katakan bagaimana hubungan kita dengan Kemenpar. Mungkin saya mohon arahan dari Bapak apa yang harus dilakukan Bapak sebagai penasihat Asita sehingga DPP Asita kira-kira bisa bermanfaat juga bagi kawan-kawan yang inbound. Sehingga langkah-langkah apa yang harus dilakukan kira-kira gitu Pak. Untuk apa kan mau nggak mau kita pasti bermitra dengan Kemenpar ya Pak ya. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak sebagai penasihat kira-kira sehingga DPP bisa ambil kebijakan apa yang harus kita lakukan sehingga kawan-kawan yang khusus inbound itu merasa diperhatikan. Kira-kira gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Wanto. Pak Herman, sebelum dijawab, satu lagi dari Pak Didi Manalba, beliau Ketua DPD Asita Sulawesi Selatan. Silakan Pak Didi. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Senior, Pak Herman, Ibu Ketum, Ibu Masrura, Bapak Ibu sekalian se-Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat Lebaran. Ya. Saya juga mungkin bukan sebagai pertanyaan, tetapi ingin sharing sebagai perusahaan yang sudah berdiri sejak 78, kami 2 generasi. Saya sendiri sudah hampir kurang lebih juga 25 tahun secara pribadi yang juga merasakan bagaimana transisi dari kami menerima reservasi melalui telex yang seperti telegram, kemudian fax, email, kemudian sekarang email atau internet. Nah,
Pak Herman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada mungkin satu juga yang saya ingin share, yang fokus di inbound tour ini, kurang lebih ya sejak 78 yang saya sebutkan tadi, adalah bagaimana kita mengatur spend control keuangan, cash flow yang masuk di perusahaan kita. Nah, ini saya rasa yang sangat-sangat penting juga untuk kita sharing kan membagi pengalaman dari mulut juga. Saya rasa ini momentum yang tepat di hari Idul Fitri ini. Jadi supaya kita juga bisa bertahan seperti Pak Herman tadi, saya rasa satu poin yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana spend control atau cash flow dari keuangan khususnya inbound itu harus betul-betul diketahui, dikontrol langsung oleh CEO, owner ataupun direktur sehingga perusahaan itu bisa survive sampai mungkin 3 generasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Herman silahkan Pak. Ya, aduh. Pak Wanto, selamat sore. Bisa dengar Pak Wanto ya? Pak Dewantoro. Halo? Iya Pak, Pak Wanto. Bang Adrian Wanto, bisa dibuka dulu. bisa dengar? mic-nya. Ya, oke. Begini Pak Wanto. Ini nasihat, bukan nasihat lah, saran. Ya, saya tadi ngobrol-ngobrol juga. Untuk supaya rekan-rekan anggota Asita bisa mempunyai manfaat juga. Tentu apa yang tadi Pak Wanto bilang, tetap harus berhubungan dengan Kementar, tentunya karena kita afiliasinya itu ke Kementar. Nah, yang ingin saya sarankan kepada di sini ada ke Asita, ACDP. Jadi kita bisa lihat selama ini kan masalahnya Pak Wanto. Ini boleh saya katakan secara lebih jelas ya. Apa yang contohnya misalnya langkah-langkah dari kementerian ya yang selama ini dilakukan itu memang sampai sekarang itu kan kebanyakan mereka melakukannya itu dengan istilahnya apa ya, menuruti juklak yang mereka punya gitu. Nah, ini bukan terkadang. Makanya saya tuh ingin sebetulnya setiap langkah yang akan dilaksanakan oleh kementerian dalam ini pemerintah, sebaiknya mereka konsultasi dulu dengan para pemain. Kira-kira apa? Kemana pasar yang akan dicapai? Misalnya tapi harus jauh sebelumnya, seperti untuk tahun 2021 ini nih, kebetulan kan sekarang kita harus. Nah, semestinya mereka udah bisa berkonsultasi dengan kita, dengan pemain. Coba mana aja. Jangan terbalik, mereka buat baru ngundang kita gitu. Ya, Pak Wanto, ini yang saya perhatikan loh. Jadi seharusnya diundang kita, ayo sama-sama kira-kira pasar mana yang untuk tahun depan ini. Gitu. Karena kan masing-masing beda. Pasarnya Jawa, pasarnya Bali, pasarnya Lombok, pasarnya Maluku kan beda semua, Pak. Nah, dalam hal ini, makanya sekarang untuk saya inginnya begitu. Jadi kita sarankan mungkin... Benar, Pak. Benar, Pak. Ya, saya sarankan ke Ibu Mas Rudal, Bang, coba berbicara pada pemerintah dalam ini Kementar, Pak, ayo dong buat 2021 tuh kemana aja supaya sesuai dengan Lombok, misalnya arahnya di sini, ini di sana. Nah, sehingga pada waktu bikin pasar itu tepat, jangan dia tiba-tiba bikin misalnya ke negara A, tapi ternyata tidak bisa kena, gitu. Benar Pak, benar. Memang begini Pak, memang tidak semua di deputi itu mengerti. Saya lihat tuh deputi yang mengerti itu yang itu Ibu Kiki. Ibu Kiki yang lalu itu kalau dia biasanya dengan Asita, kalau dia mau buat program dia akan undang Asita. Memang pergantian pejabat di kementerian ini juga sangat terganggu kita Pak. Ada pejabat baru, dia mulai baru lagi, ya kan gitu. Ya, jadi memang saya yang Pak Herman katakan ini benar, kadang-kadang mereka buat yang bukan pasar kita juga. Ya, itulah makanya. Susah.
Itu yang menjadi kendala, sehingga kadang-kadang kawan-kawan kita ini sebagai ketua kadang-kadang juga kita nggak berdaya, karena memang yang punya program, punya proyek, punya dana kan mereka, Pak. Ya, betul. Sehingga mereka buat sesuka-suka dia, yang penting habiskan duit negara, berangkat dia. Kalau enggak ya sudah, dia email sendiri, kadang-kadang dia email langsung ke industri. Kan itu masalahnya, Pak. Nah, itu yang tadi saya bilang, mudah-mudahan Pak Herman sekarang jadi penasihat kita, mudah-mudahan mohon dukungan moral atau bantu Bu Ketum untuk sama-sama. Baik, Pak. Kirian Pak, dan Bapak ini kita tahu senior lah. Saya belum masuk Asita, nama Bapak saya udah dengar, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak. Saya akan bantu. Nah, ya. Terus yang Pak Didi ini, waduh. Pak Didi. Pak Didi ini hebat nih nanyanya nih. Saya sebetulnya bukan ahli keuangan sama sekali. Cuman begini, Pak Didi, kiat-kiat saya. Ini ya, saya tahu ayahnya Pak Didi soalnya. Ayah Pak Didi ya, saya kenal baik. Udah 2 generasi. Itu saya kenal baik ya. Nah, Pak Didi, ini memang mengatur cash flow itu sangat sulit, ya. Karena kebutuhan kita kadang-kadang suka ada yang harus dilaksanakan padahal budget nggak ada. Ya, benar. Itu ya. Saya juga sering ngalamin seperti itu, Pak Didi. Jadi gini, benar. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya, ini contoh ya, sekarang ini yang saya lakukan. Sekarang, saya sudah menghitung bahwa, ini maaf nih, ini saya hanya ngitung worst case-nya saja. Mungkin saya ini harus harus menggaji karyawan saya di rumah terus, minimal nih Pak, saya sudah hitung sampai bulan September. Gitu. Nah, apa yang saya lakukan untuk menghemat cash flow itu, baik, terutama ya jelas kita ya mau nggak mau Pak, kebutuhan pribadi kita dulu yang kita kurangi habis-habisan. Itu satu. Itu tidak ada lain lagi. Jadi contohnya keperluan misalnya untuk ya kita katakanlah sebagai sekunder, ya kebutuhan sekunder kita kesampingkan dulu, Pak Didi. Saya kesampingkan dulu. Saya bilang sama keluarga, sama istri, sama anak, kesampingkan dulu. Saya fokuskan dulu untuk karyawan. Karena saya harus kasih tahu ke bapak-bapak juga, saya tidak mungkin meninggalkan karyawan. Karyawan saya tuh minimal kerja di saya tuh 29 tahun, Pak. Jadi saya harus mempertahankan mereka. Nah, dalam situasi ini, terutama kan kita juga sama sekali saya hitung bahwa saya udah tidak ada penghasilan mungkin Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, mau nggak mau, menurut hemat saya, kebutuhan pribadi kita yang harus dikurangi habis. Ya, terus ya, mau nggak mau, aset yang ada, ya, yang tidak menyangkut ke kehidupan sehari-hari kita tentunya, itu ya mau nggak mau. Karena untuk saya ingin tetap mempertahankan karyawan, Pak. Jadi mungkin kan ada 2, orang lain kan biasanya udah PHK aja selesai gitu. Ya. Tapi kalau bisa janganlah, karena justru pandemi ini kita harus membantu orang. Karena dengan demikian pun mereka harus sulit gitu. Jadi kalau saya apa yang saya lakukan di sini, Pak Didi, yaitu jadi kebutuhan pribadi kita yang sangat-sangat kita kurangi habis-habis. That's the only way to do at the moment. I cannot do anything for that. Itu satu-satunya. Mau ngapain? Itu. Ya, Pak Didi, itu betul-betul jawaban dari hati saya. Terima kasih. Ya, oke, luar biasa nih Pak Herman. Pak Herman, ada yang tanya nih Pak Herman, kan kalau dalam bisnis inbound ini nggak selalu mulus, ada riak-riak cobaan. Misalnya nih Pak Herman, ada partner kita di luar negeri yang bangkrut atau gagal bayar sehingga pembayaran kita macet. Bagaimana nih Pak solusinya Pak? Ya. Ini kayaknya yang udah main inbound nih. Betul. Ini yang bahaya ini justru ini. Jadi gini, ini buah si malakama. Saya harus berbicara. Tahun 1989 saya tidak dibayar $97.000. Aduh, gede Pak. Kenapa? Saya kerja dengan perusahaan ini selama 18 tahun. 16 tahun. Jadi ini sulit ya, Bu Mas Rura. Bagaimana? Kan kita biasa pertama-tama kita minta cash kan? Tapi sudah kerja 3 tahun, ya mungkin tidak cash lagi. Jadi, inilah yang terjadi. Jadi yang pada biasanya kejadiannya seperti ini.
pada waktu peak season, biasanya kalau Eropa itu Juli, Agustus, September. Nah, pas peak itu, bulan Oktober bangkrut. Habis kita. Nah, ini memang, saya juga, nah ini jujur kepada Bu Mas Rira, saya belum bisa mendeteksi ini, Bu. Sulit sekali. Sulit. Bagaimana bahwa, karena perusahaannya, saya tuh terus terang, mendatangi partner saya itu paling tidak 1 tahun 2 kali. Saya datengin kantornya, saya datengin orang, dan kelihatan masih bagus gitu, karyawannya masih banyak. Tapi rupanya di sana, Bu, kalau udah short, itu seminggu, itu pasti bangkrut. Dan kita akan sulit mendapatkan uang, karena apa? Karena aset yang ada itu akan diambil dulu untuk pajak. Kedua, untuk karyawan. Ketiga, keempat, kita tuh mungkin nomor 14. Dan lucunya begini, orangnya tuh pasti bisa ditemuin. Cuman dia hanya bawa kartu, Herman, I'm sorry. Gitu kan. Please contact my lawyer. Itu aja. Itu biasanya sulit. Jadi, untuk ilmu itu saya belum dapat nih, Bu. Saya memang udah beberapa kali, tapi yang paling besar itu sulit sekali. Jadi, saya sudah bilang, ini tambah gede, ini tambah besar risikonya. Memang betul. Iya. Memang betul risikonya tambah besar. Karena kalau kita sudah lama, coba aja sekarang dibalik sama Ibu. Kalau Ibu sudah mengirim tamu ke saya selama 10 tahun, masa mau minta cash terus? Nggak enak ya pasti ya, Pak Herman ya? Nggak bisa. Itulah jawaban saya, Bu Mas. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman seperti itu jawaban Pak Herman. Agak sulit ya, karena kita tadi bicara kita trust, kita ngebangun hubungan juga sudah lama ya. Tapi Pak mungkin minimize-nya lah deh Pak. Jadinya minimize-nya begini, minimize-nya tetap kita harus berpikir minimalnya, saya udah ketemu sekarang dengan yang baru-baru ini, paling tidak kita minta 50% duluan deh. Nah, gitu aja. Jadi kalaupun loss-nya 50%. Gitu. Kakak, itu aja udah saya lakukan. Ya, Pak Herman, ada pertanyaan juga nih. Pak, sekarang dalam kondisi saat ini kan kita protokoler keluar masuk daerah kan sulit nih. Bagaimana nanti ketika kita melakukan kegiatan pariwisata untuk merasa nyaman kepada tamu yang, khususnya tamu asing yang akan datang nih, Pak? Betul. Ya, betul. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Yang penting begini, kita lihat dulu pemerintah kapan akan issued VOA, itu nomor 1. VOA itu visa on arrival. Nah, kok nggak kedengeran, Bu Mas? Iya Pak, iya Pak, siap Pak. Itu dulu, karena sampai sekarang visa on arrival ya? Iya, itu karena tanpa itu turis asing nggak akan datang. Mereka tidak akan mau untuk mengurus visa sebagai turis. Dia harus datang dulu ke kedutaan untuk mengisi visa. Nah, setelah VOA itu dikeluarkan, kita akan tahu apa polisinya berikut. Iya. Apakah kita harus mematuhi, for instance, protokol WHO misalnya. Ini akan ada kesulitan lagi. WHO misalnya gini, distance 2 meter, berarti quotation kita yang untuk 40 orang, ini harus dipakai 20 orang, bisa nggak busnya mau? Ya, bisnya ya. Gitu kan. Makanya itu kita tidak bisa menebak dulu sekarang, kita harus dulu, VO-nya dulu. Tunggu dulu, karena kita tunggu dulu. Baru kita bisa nego lagi sama supplier kita, gitu kan. Oke, iya. Oke, Pak Herman, ini ada Pak Kadispar Jawa Barat, ya, Pak Dedi, beliau. Pak Dedi, alhamdulillah. Pak Budi, saya buka ya mute-nya Pak, biar bisa. Silakan Pak, saya buka nih Pak mute-nya. Bang Adrian bisa dibantu untuk Pak Budi. Selamat sore Pak Herman. Selamat sore. Saya nyambung lagi di Trans nih, ada Pak Kadispar. Selamat sore Pak Kadispar, Pak Dedi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ada Pak Herman. Harley Davidson-nya itu. Ya. Tapi lagi angkat telepon dulu beliau. Ya. Pak Dedi ada yang sampaikan. Ya. Pak Herman. Gimana Pak Dedi? Ayo. Aduh, terima kasih nih. Ya. Saya mohon maaf nih. Yang pertama, mohon maaf lahir batin nih buat sama-sama, semuanya. Pak Dedi. Gitu. Kemudian juga mohon nanti ke depan kita ada beberapa program yang harus kita sinergikan bersama, terutama menghadapi new normal nih sekarang dengan Pak Herman lagi bahas di sini, ya, terutama terkait dengan beberapa program besar yang di Jawa Barat tereliminasi atau ditunda sebetulnya. Nah ini yang perlu perhatian kita sama-sama. Mudah-mudahan
dari beberapa pertemuan ini membuahkan hasil dan segera menjadi sebuah kebijakan menurut saya di provinsi maupun di kabupaten kota dan dari tingkat pusat. Ya, itu saja mungkin nanti saya minta hasilnya ke Ibu nih. Salam Ibu. Jadi kita nggak bisa ke Inggris lagi nih belum. Gitu. Terus ya Bandara Kertajati bentar lagi dibuka gitu ya. Tapi kita posisinya sudah hilang 3 digit untuk pertumbuhan ekonomi ini. Nah, berarti kan starting point kita, saya inginkan mohon masukan kaitan dengan matching fund yang sering dikatakan. Matching program dan matching promotion menurut saya itu 3 hal itu yang harus kita sinergikan bersama. Ya. Nah sekarang kita akan bahas di hari ini ya, adalah kaitan dengan persiapan new normal yang memang Jawa Barat sudah membuat istilahnya 5 tingkat kewaspadaan di setiap kabupaten kota. Ya, 5 tingkat kewaspadaan itu ada zona hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. Nah ini perlu sebuah SOP yang berkaitan dengan produktivitas harus segera, tapi tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian ini juga perlu kita kedepankan, yaitu endingnya adalah protokol kesehatan. Nah ini yang kita akan lakukan, mendiskusikan, mungkin nanti hasil ini juga saya akan bawa di teman-teman di asosiasi travel, ya berkaitan dengan protokol kesehatan ini yang punya standar yang memang betul-betul standarnya harus standar internasional. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih atas jumpa di Zoom meeting ini. Dan sekali lagi buat Ibu Ketua, mohon maaf lahir batin nih dan sekaligus dengan semuanya. Tapi segera Bu Ketua kita bikin MOU dengan bandara gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa tuh ada Assalamualaikum. Pak Herman. Waalaikumsalam. Pak Herman. Assalamualaikum semuanya Ibu Ketua. Ya, lanjutkan. Saya boleh titip pesan ke Pak Dedi sebentar? Ya siap. Mana Pak Dedi tadi mana? Pak Dedi. Pak Herman. Nah, bentar ya Bu Ketum. Gimana Pak Dedi? Pak Dedi, begini, saya mau titip nih. Ya. Mau titip ke Pak Dedi. Masalah tadi matching marketing ya. Ya. Maaf Pak, Bapak tuh sudah cukup membranding ya. Ya. Sudah cukup promosi. Ya. Ya. Satu hal Pak yang saya harus ingatkan. Ya. Walaupun branding di mana-mana itu kan orang akan tahu Pak. Ya. Tetapi ya ini tetapinya nih. Ya. Selama itu belum dimasukkan Pak. Maaf ini. Ya. Dimasukkan ke dalam buku tour operator. Ya. Itu tidak akan dijual, Pak. Dan itulah yang masalah, bahwa itu tidak akan ada pembelinya. Nah, makanya saya sarankan, Pak, misalnya sekarang ini kita mau market kemana? Nah, misalnya kita, yang gampang aja, misalnya Pak, nanti kalau udah dibuka, Malaysia umpamanya Pak. Mari kita ke Malaysia, dan Pak Dedi, kita datengin tour operatornya. Datengin tour operatornya, Pak. Bapak bikin programnya, kita bikin, yang program nanti bikin kawan-kawan, oke, datang ke sana, supaya mereka dimasukin di bukunya, Pak. Karena yang menjual itu mereka, bukan kita. Nah, ini yang saya minta ke Pak Dedi. Nanti, karena ini segera, Pak, untuk tahun depan, kita ke sana, kita datang, kita ngomong ke mereka. Tolong masukin program ini. Kita bayar ininya, page-nya mereka. Nah, ini baru turisnya datang, Pak. Kalau nggak sulit. Itu Pak Dedi, itu mah titipan saya. Punten, saya bersedia untuk membantu sepenuhnya. Ayo kita sama-sama. Insya Allah turisnya datang. Itu yang kuncinya Pak. Ya. Nuhun Pak Dedi. Nuhun. Ya, Pak Herman, sekarang saya mau bahas justru dengan ini. Kita ingin nanti 2021. Sekarang kan recovery pemulihan nih. Fase Juni sampai Desember. Fase normalisasi kita tambah speed. Maksudnya matching tadi, matching program itu. Saya inginkan pusat, provinsi maupun kabupaten kota, tadi tingkat kunjungan atau keberminatan orang di mana yang tadi kata Pak. Nah, ya itu Malaysia, Pak. Ya kita jual ke sana. Iya, jual. Saya setuju lah. Siap. Kita akan buat itu. Ya. Mangga, nuhun Pak Dedi. Ya, siap Herman. Makasih Pak Dedi sudah bergabung. Teman-teman luar biasa. Hari ini salah satu Ketua DPD Asita, Ketua DPD Asita Jawa Barat, Pak Budi. Masih hari Sabtu ini masih Pak Budi, hari Sabtu masih tetap meeting
dengan Ketua PHRI Jawa Barat dan Kadispar Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi inilah teman-teman, mungkin buat teman-teman semua saya ingin sampaikan bahwa kita ASITA, asosiasi tidak berdiam tangan, tidak berdiam saja. Masing-masing teman-teman baik di Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya semua melakukan pendekatan dengan daerahnya masing-masing. Dan juga kami yang di DPP, yang di pusat juga Bu Ketum beserta dengan pengurus semua juga melakukan langkah-langkah yang kita anggap perlu untuk ke Kemenpar. Kami tidak diam. Dan salah satu caranya kita mengadakan acara seperti ini supaya kami bisa lebih dekat dengan teman-teman semua, mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman semua. Karena kita tidak hanya berhenti di satu titik. Kita gagal di sini, kita akan tempat lain. Yang perlu sama-sama kita ingat adalah teman-teman tadi yang disampaikan Pak Ustadz, bahwa kita semua harus bersatu. Kita semua harus bersama-sama melewati cobaan yang sekarang sedang melanda usaha kita masing-masing. Begitu ya, dengan bersatu, bersama-sama, insya Allah nanti kesulitan-kesulitan kita akan segera teratasi. Pak Herman mungkin bisa lanjut lagi. Pak Herman, ada satu orang penanya lagi. Cuma ini nama ininya nih Galaxy Prime Papi katanya. Cuma dari tadi sudah angkat tangan, saya tanya ini dengan siapa, nggak jawab. Tapi oke, saya buka aja. Silahkan Bapak atau Ibu ini untuk melakukan pertanyaan. Bang Adrian boleh tolong dibuka yang mengangkat tangan Galaxy Prime Papi tulisannya. Tadi saya udah chat tanya namanya belum dijawab, tapi silahkan karena dari tadi beliau sudah angkat tangan. Halo Pak, halo Ibu. Halo. Tampaknya ini ya, tampaknya Bang Adrian bisa dibuka nggak mute-nya? Sudah dibuka, tapi dari sananya, Bu. Oke, sudah dibuka tapi dari sore. sana. Silakan. Ya, selamat Halo. sore. Silakan Pak, menyebutkan namanya Pak dan asal dari mana Pak? Pak Edi Sunyoto dari Bali. Oh, Masya Allah, Pak Edi. Assalamualaikum. Soalnya namanya Galaxy Prime Papi gitu loh. Jadi siapa ya? Biar agak keren dikit soalnya. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum Pak Herman. Apa kabar Pak Herman? Baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa tadi paparannya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan bisnis inbound. Kalau menurut saya itu luar biasa dalam kondisi normal. Nah, sekarang ini kan kondisinya tidak normal, tetapi kita tidak menyebutkan tidak normal, sebutannya adalah new normal. Banyak sekali batasan-batasan yang ada di dalam new normal ini, yang kalau menurut saya sangat menyulitkan orang bepergian sebagai wisatawan. Yang pertanyaan saya pertama, satu adalah kira-kira banyak peminat nggak orang bepergian sebagai wisatawan dengan batasan-batasan yang ribetnya luar biasa seperti itu. Karena wisatawan pada umumnya kan mereka mau pergi santai, seneng, ngapain juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Pak Edi, suaranya. Pak Edi, suaranya hilang. Halo Pak Edi. Pak Edi. Wah, Pak Edi suaranya hilang nih. Oke. Halo Pak Edi. Kayaknya hilang nih Pak Edi suaranya. Baik, kita masih sisa waktu 7 menit. Sebenarnya kita jadwalin tadi jam sampai 3:30, cuma melihat semangatnya teman-teman yang bertanya kepada Pak Herman. Dan mungkin teman-teman juga kita sampaikan bahwa nanti setiap minggu dari ASITA, Divisi Korbit Inbound akan melaksanakan acara khusus pertemuan seperti ini dan membahas masalah inbound juga. Nanti informasinya akan kami sampaikan lewat DPD masing-masing. Mudah-mudahan dengan tiap minggu kita bisa saling membahas dan mengangkat isu-isu terkini yang ada di bisnis kita. Sebelum kita menutup acara ini, karena sudah kurang 6 menit lagi jam 4, saya akan memberi kesempatan kepada Bu Ketum untuk menyampaikan closing statement. Bu Ketum, silahkan Bu Ketum. Ya, terima kasih Bu Masura.
Terima kasih sekali Pak Herman. Aduh, tadi seperti kata Pak Edi, luar biasa, dan itu memberikan semangat dan edukasi bagaimana mancanegara bisa datang ke Indonesia ini, khususnya 34 provinsi ini yang sangat indah. Dan kedua juga terima kasih kepada Pak Budi, tadi ke Pak Dedi, itu salah satu ketua DPD kita yang selalu berkomunikasi dengan Kadispar, dengan gubernur, dengan wali kota, dan sebagainya. Kayak kemarin pun saya berbicara dengan gubernur dan wali kota Wakatobi, semua dengan DPR Komisi 11. Intinya, kita ini Asita cukup besar, kita harus bersyukur menjadi anggota Asita dan kepengurus Asita, terutama saya juga terima kasih diamanahkan menjadi ketua umum. Saya cukup berbangga karena tadi Asita ini kurang lebih anggotanya 7.000. Dan masing-masing ini beragam, terima kasih, ada dari mulai tiketing, tadi pagi Pak Herman, supaya teman-teman tahu kalau yang tidak datang, dari jam 10 pagi kita sudah membicarakan bagaimana meningkatkan tiketing. Itu dari jam 10, jadi kita terus nih berlanjut, mudah-mudahan usaha kita terus-menerus dengan ini akan berhasil. Dan juga untuk insya Allah, dan ini juga untuk inbound, betul tadi Pak Herman sudah berkata dari mulai dari ASEAN, Australia, Singapura, dan Eropa, Amerika, semua Pak Herman sudah jelaskan. Mungkin di sini tadi saat ini kita terutama ke Pak Menteri, Pak Herman, kita nanti sudah diterima hari Selasa. Ini supaya teman-teman tahu untuk membicarakan inbound tour ini. Nanti silakan jika ada pendapat-pendapat kasih ke kita, saya ketua umum atau ke Pak Herman atau ke Pak Budi atau ke pengurus-pengurus yang lain. Nah, ini yang untuk inbound tour. Tadi betul saya berkomunikasi untuk yang pertama domestik, kita akan bagaimana caranya domestik. Yang kedua pastinya kan pasti yang terdekat, misalnya Singapura atau Kuala Lumpur. Nah, kebetulan ke Kuala Lumpur Bapak juga tahu waktu Bapak bertemu saya masih ada di kedutaan, dan tadi sebelum saya melaksanakan ini mungkin juga Pak Roslan sebetulnya ikut. Disinilah kita perlu tahu misalnya memang apapun direct flight itu sangat penting. Nah, di sini adalah salah satu kita harus mengakui Kuala Lumpur lah yang banyak direct flight. Contohnya, itu kalau Jakarta ke Kuala Lumpur itu satu hari, setiap hari itu Malaysian Airlines lebih dari 7 pesawat dan Garuda. Yang saya tahu di sini kalau waktu catatan saya 1 tahun itu ke Kuala Lumpur kurang lebih 5 juta seat Jakarta ke Kuala Lumpur. Disinilah manfaatnya, saya sudah riset sekarang ini hampir 1 tahun untuk Kuala Lumpur ini. Mudah-mudahan teman-teman, kalau Pak Herman kan sudah expert kemana-mana, yang baru memulai, nanti Pak Herman lebih jelas lagi. Saya hanya menambahkan, itu kita bermulailah dari yang dekat-dekat Kuala Lumpur. Dan kita akan membantu, saya sebagai ketua umum, tadi saya juga sudah berbicara apapun yang saya lakukan, dan jika kita mau ada FGD, saya selalu meriset dan mempersiapkan bagaimana caranya FGD ini atau bisnis Bincang Asita ini bisa berhasil. Dan saya tadi sudah berbicara ke Malaysian Airlines, AirAsia, Garuda, mudah-mudahan pada saat selesai pasca COVID ini kita bisa bersama-sama untuk memulai setelah domestik kita kemudian ke Kuala Lumpur. Yang dari inbound tour dari Kuala Lumpur datang ke Indonesia, begitupun mungkin Pak Herman tahu mungkin tetap Malaysia itu kepingin juga ada yang ke Malaysia. Nah itu opportunity, tapi apapun yang saya kerjakan dengan tourism board Malaysia itu harus datang inbound dari Malaysia. Yang terakhir dari tadi direct flight itu penting, itulah yang sangat penting. Dan dari direct flight itu saya selalu mempelajari dari setiap provinsi. Yang sudah ada direct flight sering tidak saya perlu sebutkan, tetapi contohnya di sini Jambi, saya berusaha Jambi ini belum ada direct flight ke dari Singapura maupun Kuala Lumpur yang terdekat, itu yang perlu saya usahakan. Tapi juga contohnya Pontianak itu sangat menarik, ada cuman AirAsia dari Pontianak ke Kuala Lumpur. Nah itu sangat menarik. Kalau saya tanya dari DPD Kalbar,
itu banyak sekali yang datangnya justru terbalik dari Jakarta lebih banyak ke Kuala Lumpur. Nah, tapi apapun kita manfaatkan, bagaimana itu direct flight yang misalnya Air Asia itu yang sekarangnya banyaknya orang yang keluar, nanti saya bagaimana dengan Kalbar dan teman-teman supaya lebih masuk ke Indonesia. Nah, di sini intinya saya ingin mengajak bersama-sama, apapun untuk tiket ini sangat penting, dan saya sebagai ketua umum akan bertanggung jawab memblok seat untuk pesawat ini, terutama yang dekat-dekat, dan bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan airline, dan itu saya sudah berkomunikasi. Itu aja, mudah-mudahan perbincangan bisnis Asita ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi teman-teman, hampir tiap hari kita ada webinar dan mudah-mudahan ini berhasil. Sekali lagi Pak Herman, appreciate, terima kasih waktunya. Bapak selalu memberi motivasi untuk inbound tour, dan tadi kata Pak Edi, kita belum mulai aja Bapak sudah tadi melalang buana untuk mengenalkan Indonesia, terutama 34 provinsi yang indah ini. Terima kasih, mudah-mudahan promosinya Pak Herman yang sudah begitu lama dikenal dunia dan bisa bermanfaat untuk anggota Asita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf sekali, saya masih banyak sekali pertanyaan yang dari teman-teman sampaikan, tapi tidak bisa saya sampaikan saat ini, karena jujur saja acara kita ini harusnya sampai 15.30, tapi kita extend sekarang sudah jam 4:01. Alhamdulillah Pak Herman tidak berkeberatan untuk extend 30 menit. Tapi insya Allah, seperti saya bilang, bahwa kita akan punya program mingguan yang membahas masalah inbound ini. Dan teman-teman jangan lupa nanti tanggal 3 Juni kita ada pertemuan untuk membahas kerjasama Asita dan PHRI jam 1 siang. Nanti linknya akan kami bagikan ke DPD masing-masing dan ke grup-grup WhatsApp grup Asita. Jadi insya Allah nanti teman-teman hari tanggal 3 jam 1 siang Asita akan duduk bersama-sama dengan PHRI dan juga Kemenpar untuk membahas langkah-langkah seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan harga seperti apa yang akan sama-sama kita tempuh untuk menyelamatkan atau membangkitkan kembali bisnis kita saat ini. Teman-teman, saya hanya mau menyimpulkan saja dari yang disampaikan Pak Herman itu, bahwa untuk membangun sebuah bisnis inbound yang bertahan sampai 36 tahun itu memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti itu tidak bisa kita kerjakan. Pak Herman tadi menggarisbawahi bahwa kita memerlukan sebuah relationship yang bagus, networking yang bagus, dan juga trust dari kepercayaan dari tour operator yang ada di negara lain. Personal selling atau personal branding diri kita sendiri itu merupakan hal yang utama yang harus kita lakukan. Dan kita tidak mungkin melakukan itu jika kita tidak datang ke event-event internasional, tidak bertemu dengan tour operator di sana. Dan itu tidak berarti sekali datang langsung ketemu dan langsung dapat bisnis. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan niat yang kuat juga. Jadi jangan berputus asa. Buat teman-teman yang sudah 1 kali, 2 kali ikut event internasional tapi belum dapat tamu, Pak Herman tadi bilang 15 tahun dia baru akhirnya dapat lagi tamu yang sudah ketemu dari sejak jauh hari. Jadi kita dapat sebuah pelajaran berharga hari ini, bahwa untuk memulai dan membesarkan bisnis inbound itu membutuhkan sebuah ketekunan yang luar biasa. Dan saya berharap mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Herman, walaupun tidak banyak, tetapi membuka wawasan kita, cakrawala kita, bagaimana kita akan mengerjakan bisnis inbound ini. Bisnis inbound ini, teman-teman, bisnis yang sangat besar dan belum banyak pemainnya. Karena apa? Tadi saya lihat bahwa mungkin tidak banyak juga orang yang mempunyai keteguhan yang seperti Pak Herman atau keluarganya Pak Didi Manaba yang sudah 2 generasi. Tapi boleh kita sampaikan bahwa kesempatan itu sangat besar. Dan kami berharap teman-teman yang belum main di inbound atau yang baru mulai main di inbound, ayo sama-sama kita mengharapkan masukan dari teman-teman semua. Silahkan nanti bisa menyampaikan ke email di Asita atau juga ke grup-grup WAG kita. Sehingga nanti insya Allah kita dari DPP juga bisa menyampaikan ke Kemenpar apa-apa yang harusnya kita inginkan dan kita lakukan. Dan insya Allah nanti juga Kang Herman juga beserta dengan Bu Ketum akan diterima Pak Menteri hari Selasa nanti untuk khusus membicarakan masalah langkah-langkah ke depan untuk menangani bisnis inbound ini di masa yang akan datang.
Demikian teman-teman sekalian, sahabat Asita dan sahabat pariwisata di seluruh Indonesia, terima kasih Anda sudah bergabung di acara hari ini, Halal Bihalal Keluarga Besar Asita dan Bincang Bisnis Asita. Insya Allah minggu depan, setiap Sabtu kita akan kembali hadir dan sama-sama berdiskusi. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang tata niaga tiket. Nah, ini juga salah satu hal yang penting, karena tiket juga bagian dari usaha kita di Biro Perjalanan Wisata. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya. Pak Herman, terima kasih banyak. Bu Ketum, dan semua teman-teman seluruh Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipotong nggak? Ayo difoto bersama. Silakan teman-teman dibuka dulu ininya, dibuka dulu. Foto bersama. Ini ada 6 slide ya. Kita foto bersama dulu. Silakan dibuka dulu biar kelihatan mukanya yang cantik dan yang ganteng. Yang kedua ya, ini ada kurang besar. Wah. Ini aku langsung loh, Bu. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Pak Herman, terima kasih mau.